Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Artinya saat kita mengalami persoalan, saat orang Israel mengalami persoalan waktu itu, mereka ditawan, mereka menderita, dan akhirnya mereka berpikir bahwa Tuhan melupakan mereka. Tuhan bilang, aku nggak lupakan engkau. Dengar katanya, sekalipun misalnya ada ibu yang bisa melupakan bayinya, aku tidak akan melupakan engkau, kata firman. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, seberapa kita yang bisa hadir saat ini sesuai dengan aturan yang kita buat ya, dan kemudian juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang bisa melihat siaran ini. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan bersama. Ya, sehubungan dengan apa, tetap masih berhubungan dengan apa yang sedang kita hadapi hari ini. Sehubungan dengan apa yang dihadapi oleh manusia di dalam kehidupannya, selalu keputusan, perbuatan, tindakan yang dia lakukan itu selalu dipengaruhi oleh apa yang dia lihat. Nah, salah satu contoh misalnya, satu kali ada seorang yang bernama Stephen R. Covey. Stephen R. Covey, dia adalah seorang penulis buku yang sangat laris, yaitu 7 sifat manusia yang paling efektif di dunia. Dia mengajarkan satu topik dalam buku itu, dan kemudian dia memasukkan satu pengalamannya. Satu kali dia masuk ke mobil, dan kemudian di mobil itu mereka santai bersama. Kemudian tiba-tiba naik seorang bapak bersama dengan anaknya, ada 2 anaknya kalau nggak salah, naik. Dan kemudian anak ini main-main di atas mobil itu, main-main sampai mengganggu semua orang. Ketika mengganggu semua orang, bapaknya ini masih tetap tenang. Bapaknya tenang dan mencoba untuk pejamkan mata. Tapi anak ini terus bermain. Orang-orang lain semua merasa terganggu. Stephen R. Covey juga di sana. Lalu kemudian akhirnya karena bapaknya ini duduk di sebelahnya Stephen R. Covey ini, kemudian dia bilang gini, "Bapak nggak sadar kalau anak bapak mengganggu semua orang?" Sebenarnya itu sudah sangat jengkel, tapi dengan nada seperti itu. Tapi kemudian bapaknya ini bilang begini, "Pak, saya tahu anak-anak ini sedang buat orang jengkel, tapi saya membiarkan mereka bermain. Kenapa? Karena baru saja mereka mendengar berita bahwa ibu mereka meninggal." Ketika itu diucapkan oleh bapak ini, semua respon orang lain berubah. Tadinya yang marah dengan sifat anak itu, dengan tindakan anak itu yang main mengganggu semua orang, semua jengkel. Tapi ketika didengar dari bapaknya berita bahwa sebenarnya mama mereka atau ibu mereka baru saja meninggal, semua jadi berubah, tiba-tiba berbelas kasihan. Nah, itu satu contoh, satu fakta yang menjadi contoh bagi kita bahwa seringkali apa yang kita lihat itu mempengaruhi sifat kita, perbuatan kita, sikap kita. Tapi ada satu yang menjadi masalah, ketika apa yang kita lihat itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, itu yang jadi masalah. Sama seperti peristiwa itu tadi, awalnya orang melihat anak itu sebagai anak yang bandel, sebagai anak yang menjengkelkan. Tapi ketika mereka tahu bagaimana situasinya, akhirnya anak itu, orang-orang malah berbelas kasihan kepada anak itu. Kenapa? Karena mereka tahu sebenarnya sekarang anak itu bersedih dan mencoba untuk bermain dalam kesedihannya. Nah, dalam situasi yang kita alami sekarang, banyak tanggapan, banyak pandangan tentang dunia ini, banyak tanggapan, banyak pandangan juga tentang Tuhan khususnya. Dengan situasi yang ada, itu yang saya mau kita belajar hari ini. Apa pandangan kita tentang Tuhan dalam situasi yang sedang kita alami? Saudara, saya mau kita belajar dari satu peristiwa, dari peristiwa yang dialami oleh orang Israel di dalam Yesaya pasal 49.
Yesaya 49, Sion dipulihkan. Sion di sini adalah gambaran atau kata ganti dari umat Tuhan pada waktu itu. Nah, saya baca mulai ayat 8. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku akan membentuk dan memberi engkau dan menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah di sepanjang jalan, dan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, dari utara, dari barat, dan ada dari tanah Sinin. Bersorak-sorelah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Kita lihat coba ayat 14. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Saudara, waktu itu, ini peristiwanya, orang Israel sedang ada dalam penawanan di Asyur. Mereka sedang mengalami satu situasi hidup yang tidak nyaman, satu masalah, satu persoalan, dan persoalan itu berlarut-larut. Lama mereka ditawan di sana. Dan saat mereka lama ditawan di sana, persoalan itu berlarut-larut. Akhirnya, dengan apa yang mereka lihat, dengan apa yang mereka alami, dengan apa yang mereka saksikan, akhirnya muncul satu kesimpulan dalam hati mereka, dan akhirnya mereka berkata begini, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Nah, yang saya khawatirkan itu yang terjadi sekarang bagi banyak orang terhadap situasi yang sedang terjadi, terhadap persoalan yang sedang terjadi, terhadap keadaan yang sedang terjadi. Orang-orang telah abai kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang juga mungkin akhirnya berpikir bahwa Tuhan itu abai kepada manusia. Tuhan itu juga mengabaikan hidupnya. Tuhan itu mengabaikan bumi. Tuhan itu mengabaikan umat-umatnya. Sama seperti orang Israel pada waktu itu, akhirnya mereka berpikir dengan masalah yang lama mereka alami. Akhirnya mereka berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhan telah melupakan aku. Saudara-saudara, hari ini apa yang saudara pikirkan tentang Tuhan dengan apa yang sedang kita alami hari ini? Apa yang saudara pikirkan, pahami, dan imani tentang Tuhan hari ini terhadap apa yang peristiwa yang sedang kita alami bersama? Itu yang saya mau kita renungkan bersama. Kalau pada waktu itu orang Israel berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku, karena persoalan, karena masalah, karena beban, karena penderitaan, tekanan hidup yang mereka alami, akhirnya mereka berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhan telah melupakan aku. Hari ini terhadap apa yang kita alami, dan belum pasti sampai kapan kita mengalaminya, apa yang kita pikirkan tentang Tuhan? Apa yang kita sadari tentang Tuhan hari ini? Apakah seperti pada waktu orang Israel pada waktu itu, ketika mereka berkata bahwa Tuhan telah meninggalkan aku, Tuhan gak peduli kepada aku? Apakah hari ini saudara juga mungkin berpikir demikian? Kalau saudara berpikir demikian, itu wajar. Kenapa? Karena secara manusia kita melihat penderitaan banyak manusia sekarang. Secara mata jasmani, secara perasaan kita lihat dunia bersedih sekarang. Tapi apa yang kita lihat hari ini, apakah itu membenarkan apa yang kita pikirkan tentang Tuhan? Sama seperti orang Israel, apa yang mereka pikirkan tentang Tuhan pada waktu itu? Kita lihat bersama, saudara.
Tuhan bilang tadi ayat yang ke-8, beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Jadi waktu itu sebenarnya Tuhan sudah tetapkan sesuatu yang akan dia laksanakan pada waktunya. Artinya pada intinya saat ini yang penting adalah bahwa ada waktu Tuhan memulihkan. Itu judulnya Sion dipulihkan. Ada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan. Nah, apakah orang itu mengalami pemulihan pada masa itu atau tidak? Itu tergantung bagaimana benarnya pikiran kita, sikap kita hari ini. Ada waktu Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan mengerjakan pemulihan. Dan saudara, kalau kita baca ini, maka ini sebenarnya nubuatan yang mulai ayat 8 itu nubuatan yang bagi saya ini digenapi setidaknya dalam 3 periode sebenarnya. Periode pertama digenapi ketika mereka dilepaskan dari Asyur. Jadi nubuatan mulai ayat 8 ini itu sudah digenapi. Berarti apa yang sudah Tuhan firmankan waktu itu terjadi. Waktu firman ini disampaikan, mereka belum dibebaskan. Tapi akhirnya apakah mereka dibebaskan? Akhirnya mereka dibebaskan, dan itu tercatat dalam fakta sejarah. Berarti waktu Tuhan itu tadi sudah terjadi. Dan yang kedua juga ini nubuatan tentang datangnya Yesus. Kalau saudara baca, maka itu menggambarkan Yesus yang akan datang melepaskan umatnya. Jadi ini nubuatan yang menggambarkan bahwa pelepasan orang Israel. Kedua, menggambarkan juga kedatangan Yesus yang akan memberi kelepasan sesungguhnya. Apakah sudah terjadi? Sudah terjadi juga. Jadi waktu itu belum terjadi, tapi saat ini dalam posisi kita itu semuanya sudah terjadi. Dan yang ketiga, ini juga bagi saya kalau kita baca ini juga menggambarkan akhir zaman nanti, di mana tidak ada lagi penderitaan di sana, kesusahan di sana. Ketika kedatangan Yesus yang kedua kali, apakah itu akan terjadi? Pasti akan terjadi. Kenapa? Karena yang pertama sudah digenapi, kedua sudah digenapi, dan ketiga pasti akan digenapi. Artinya firman Tuhan yang Tuhan sampaikan ini pasti akan digenapi. Jadi pikiran orang Israel ketika waktu itu mereka berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, Tuhanku telah melepaskan aku. Apakah benar? Tidak benar sama sekali. Ketika mereka menderita, ketika mereka sedang ditawan, ketika mereka susah, ketika mereka sedang dalam persoalan, dan akhirnya mereka berpikir Tuhan gak peduli. Apakah benar? Sama sekali tidak. Faktanya akhirnya Tuhan pulihkan. Tapi yang jadi masalahnya adalah saat kita mengalami masalah itu, di situ persoalannya. Setelah kita mendapatkan jalan keluar, gampang kita berkata, oh rupanya Tuhan nggak tinggalkan aku, rupanya Tuhan jawab aku. Tapi yang menjadi masalahnya ada dalam proses itu yang jadi persoalan bagi kita untuk berpikir benar tentang Tuhan, untuk mengimani kebenaran tentang Tuhan. Nah itu sebabnya itu yang saya mau kita belajar. Dalam prosesnya itu, apa yang perlu kita pahami? Lihat apa kata Tuhan ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Ibu-ibu kalau ditanya, bisakah ibu-ibu melupakan bayi yang lahir dari kandungan ibu-ibu? Saya percaya semua ibu-ibu akan berkata tidak mungkin. Tapi firman Tuhan berkata, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan ambil satu contoh yang sangat tidak mungkin terjadi, yaitu bahwa seorang ibu melupakan bayinya. Tapi kata firman Tuhan, sekalipun misalnya ada kasihku lebih daripada kasih seorang ibu, aku tidak akan melupakan engkau. Artinya saat kita mengalami persoalan, saat orang Israel mengalami persoalan waktu itu, mereka ditawan, mereka menderita, dan akhirnya mereka berpikir bahwa Tuhan melupakan mereka. Tuhan bilang, aku nggak lupakan engkau. Dengar katanya, sekalipun misalnya ada bayi yang bisa melupakan bayinya, ada ibu yang bisa melupakan bayinya, aku tidak akan melupakan engkau, kata firman Tuhan. Dan lihat saudara, apa yang dia katakan? Ayat 16, lihat aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Tuhan mau bilang begini kepada orang Israel, ya, kamu sedang ada dalam masalah, kamu sedang ada dalam persoalan. Dan sebenarnya bukan persoalan itu yang jadi masalah dalam hidupmu.
Bukan keadaan senang, keadaan susah. Yang menjadi masalahnya adalah dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, apakah kamu sadar bahwa kamu ada dalam tanganku, kata Tuhan. Aku sedang melukiskan engkau. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Artinya dia pegang mereka. Saat mereka menderita, dia pegang mereka. Saat mereka dalam pembuangan, dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam persoalan, Tuhan pegang mereka. Dan itu yang saya rindu kita hari ini juga sadari, saudara, bahwa dalam proses yang sedang kita alami hari ini, perubahan belum kunjung kita lihat. Hari demi hari mungkin makin banyak kesulitan. Hal yang saya ingin kita sadari adalah bahwa ada waktu Tuhan akan melakukan pemulihan, karena dia berkata bahwa pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, kata firman Tuhan. Dan saat ini, saat prosesnya yang sedang kita alami ini, berbagai macam proses yang kita alami dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, hal yang saya ingin kita sadari adalah bahwa ternyata Tuhan masih memegang kita. Tuhan masih memegang aku, Tuhan masih memegang keluargaku. Hari-hari yang tidak jelas, satu hal yang harus aku sadari untuk aku semangat menantikan Tuhan menjawab. Hari-hari yang tidak jelas, supaya aku semangat mengerjakan apa yang bisa aku kerjakan, aku harus menyadari adalah bahwa Tuhan masih memegang tangan hidupku, masih memegang keluargaku, masih memegang usahaku, masih memegang apapun yang ada dalam hidupku. Semuanya masih ada dalam tangan Tuhan sampai nanti tiba waktunya, waktu pemulihan. Yakinlah bahwa tangan Tuhan masih memegang kita. Hidup saudara masih tercatat di tangan Tuhan. Kisah hidup kita, keluarga kita, semuanya itu masih ada dalam tangan Tuhan. Lihat, kata firman Tuhan, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Dan kemudian yang kedua, apa kata Tuhan? Untuk menunjukkan bahwa dia tidak melupakan mereka saat mereka dalam persoalan. Tuhan berkata, lihat, tembok-tembokmu, ayat 16 tadi, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Apa yang ada di ruang mata kita, itu adalah apa yang sedang kita lihat. Yang di belakang kita nggak ada di ruang mata kita. Yang ada di ruang mata kita itu adalah apa yang sedang kita lihat. Artinya apa yang Tuhan bilang, apa yang mau Tuhan tegaskan ketika dia berkata tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tuhan mau bilang, saat ini kamu sedang ditawan, saat ini kamu sedang susah, saat ini kamu sedang menderita, tapi perhatikan, tapi dengarlah bahwa aku tidak melupakan engkau. Tuhan bilang, kamu ada di ruang mataku. Artinya aku sedang melihat, aku sedang mengawasi, aku sedang menyaksikan apakah kamu benar dalam menjalani proses ini. Dan aku sedang menyaksikan dan tetap bekerja dalam hidupmu. Aku yakin sampai saat ini Tuhan masih bekerja dalam hidup kita. Itu sebabnya dia tetap melihat kita dan memandang kita. Segala persoalan kita Tuhan lihat dan Tuhan pandang. Dan kasihnya yang akan dia nyatakan itu lebih daripada kasih seorang ibu. Dia berkata, nggak mungkin ibu-ibu bisa melupakan bayinya, tapi sekalipun mungkin aku tidak akan. Dan dia berkata, kamu ada di ruang mataku. Artinya aku sedang melihat engkau. Dan ketahuilah saudara bahwa mata Tuhan tidak pernah terpejam untuk melihat kita. Tangannya tidak pernah lelah untuk memegang kita. Dan kemudian yang terakhir, ayat 17, dia menegaskan, orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merampok dan merusak engkau meninggalkan engkau. Lihat, tetapi orang-orang yang merampok dan merusak engkau meninggalkan engkau. Saya percaya wabah yang terjadi saat ini, saya imani firman Tuhan ini, bahwa apa yang merusak, membuat manusia menderita saat ini, akan ada waktunya semuanya itu akan sirna. Firman Tuhan berkata, orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau, tapi orang-orang yang membangun engkau datang segera. Artinya akan terjadi pemulihan lagi dan pemulihan lagi. Dan apa yang terjadi sekarang ini, saya percaya Tuhan pun akan ikut campur tangan. Akan ada waktunya Tuhan akan mengerjakan pemulihan, sehingga apa yang kita lihat hari ini semuanya berlalu, dan peristiwa hari ini akan menjadi kenangan bagi kita satu saat, dan kita akan mengingat bersama, ternyata Tuhan bisa pulihkan semua.
Hari ini yang tidak ada gambaran bagi kita bagaimana nanti secara manusia, secara penglihatan mata. Tetapi mari kita imani firman Tuhan yang berkata bahwa yang merombak dan merusak engkau akan meninggalkan engkau, tetapi yang membangun engkau datang bersegera. Apa yang terjadi saat ini akan berlalu. Saya percaya apa yang membuat manusia menderita, wabah yang terjadi saat ini, virus corona yang terjadi saat ini, saya percaya Tuhan akan campur tangan dan membuat ini berlalu semuanya dan meninggalkan manusia. Dan akan ada waktunya pemulihan akan terjadi. Yang membangun, yang memulihkan kembali akan diutus oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah bagaimana kita menjalani proses ini. Karena menurut saya apa yang Tuhan izinkan terjadi saat ini adalah untuk memproses manusia. Karena terkadang kemajuan zaman ini membuat orang lupa akan Tuhan. Negara-negara semakin maju dan semakin maju. Hampir apapun yang diciptakan Tuhan bisa diciptakan oleh manusia di dunia ini kecuali nyawa. Apa yang tidak bisa dibuat manusia sekarang? Kecuali nyawa. Matahari, ada negara yang sudah merancang untuk buat matahari sendiri sehingga tidak ada malam di negara itu. Apa yang tidak bisa dibuat manusia sekarang? Hampir semua bisa dibuat manusia, yang membuat manusia kadang-kadang tidak percaya akan adanya Tuhan. Dan apa yang terjadi hari ini hanya melalui virus yang tidak bisa dilihat oleh mata menyadarkan manusia dan menyadarkan negara-negara itu bahwa ternyata ilmu dan kecanggihan itu kalah hanya karena virus yang diizinkan Tuhan terjadi. Saya percaya ini proses yang Tuhan izinkan supaya manusia sadar ada Sang Pencipta yang tidak bisa diatasi, ada Sang Pencipta yang berkuasa atas semuanya. Demikian juga dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Saya percaya ini juga menjadi proses bagi kita untuk memahami bahwa ada Tuhan yang berkuasa atas semuanya, sehingga kita tetap merendahkan diri di hadapannya. Tapi ingat, akan ada waktunya Tuhan mengerjakan pemulihan. Dalam prosesnya hari ini, yang perlu kita sadari bersama adalah bahwa aku ada dalam tangan Tuhan. Saudara ada dalam tangan Tuhan. Kita ada dalam tangan Tuhan. Matanya sedang melihat kita sehingga kita ada di ruang matanya saat ini. Tuhan peduli, ya Tuhan saksikan, Tuhan pandang, dan Tuhan melihat kita. Dan apa yang terjadi hari ini, yang merusak dan merombak engkau akan meninggalkan engkau, kata firman Tuhan. Tapi apa yang membangun engkau akan datang. Artinya akan ada waktu pemulihan bagi kita semua. Biar melalui firman Tuhan ini kita tidak salah berpikir dan salah beriman, salah bertindak terhadap apa yang sedang kita saksikan. Tapi sekalipun peristiwanya saat ini tidak seperti yang kita inginkan, keadaan situasinya tidak seperti yang kita inginkan, tetap berpikir benar tentang Bapa di sorga. Tetap berpikir benar tentang Tuhan, bahwa saudara sedang dipegang oleh Tuhan, saudara sedang dilihat dan dipandang dan diperhatikan oleh Tuhan, dan bahwa ada waktunya Tuhan akan mengerjakan pemulihan dan semuanya ini akan berlalu. Kita tunduk kepala. Sebentar kita merenung akan firman Tuhan sambil saudara menyembah Dia. Apa pikiran-pikiran yang muncul dalam pikiran saudara, dalam hati saudara saat ini terhadap peristiwa yang sedang kita alami bersama, terhadap keadaan dan kondisi yang sedang kita alami dan seluruh dunia alami saat ini? Apa yang saudara pikirkan tentang Tuhan? Ketika orang Israel berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, Tuhan telah melupakan aku. Saat mereka ada dalam pembuangan, saat mereka ada dalam masalah dan penderitaan, Tuhan tegaskan bahwa, lihat, kamu ada di telapak tanganku, kulukiskan engkau di telapak tanganku, kamu ada di ruang mataku. Akan ada waktunya, waktu pemulihan di mana yang merusak engkau akan meninggalkan engkau, dan kemudian yang membangun engkau akan datang bersegera. Hari ini, Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada saat ini, firman Tuhan menegaskan bahwa tangannya sedang memegang hidup saudara. Tangannya sedang memegang hidup kita, saudara. Tangannya sedang memegang tangan kita. Apapun keadaannya, apapun situasinya saat ini, hal yang Tuhan mau kita sadari adalah bahwa tangannya sedang memegang kita.
Matanya sedang tertuju kepada kita dan melihat kita. Dia peduli, dia berkata bahwa kalau ada pun misalnya seorang ibu yang bisa melupakan bayinya, firman Tuhan berkata bahwa aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan tidak melupakan engkau dalam keadaanmu saat ini. Tuhan tidak melupakan aku dalam keadaanku. Tuhan tidak melupakan kita dalam keadaan kita. Dia lukiskan kita di telapak tangannya. Dia pandang kita sehingga kita ada di ruang matanya. Dan semua yang ada saat ini, firman Tuhan berkata, akan berlalu. Ada kuasa yang lebih besar, yaitu kuasa Tuhan yang akan memulihkan semuanya. Katakan terima kasih Tuhan. Kami ada dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau lukiskan kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau pegang kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ada di ruang mata-Mu karena Engkau memandang kami. Engkau memperhatikan dan melihat kami. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau menegaskan bahwa semuanya akan berlalu. Yang merusak akan meninggalkan kami, tetapi pemulihan akan terjadi segera. Itu janji firman-Mu, itu yang kami pegang bersama. Itu sebabnya dalam proses yang kami alami ini Tuhan, kami mau berpikir benar tentang Tuhan, sehingga kami akan bertindak benar, bersikap benar dalam menjalani hidup kami hari demi hari. Kami ada dalam tangan Tuhan. Tuhan melihat dan memperhatikan kami, dan semuanya akan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau jalani hari ini dengan berpikir benar, dengan bersikap benar tentang Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu saat ini. Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan tidak melupakan kami. Tuhan tidak melupakan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.